Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bella Humaira. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang pengisian ISPT PPh Badan. Di part 3 ini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal dan juga pengisian lampiran 1771 bagian 1. Nah, kita langsung lanjut aja ke pengisian rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan rekonsiliasi fiskal itu apa sih? Rekonsiliasi fiskal itu merupakan lampiran SPT tahunan PPh Badan yang berupa kertas kerja berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Nah, di rekonsiliasi fiskal itu ada dua, rekonsiliasi fiskal positif dan negatif. Nah, kita langsung lanjut aja ya, lihat contoh soal yang udah kemarin kita pakai dengan PT MNF Pesona Indonesia. Di sini kita ada laporan keuangannya, laba ruginya. Nah, di sini kita langsung aja nih, kalau misalkan rekonsiliasi fiskal itu di sini kita bikin ada kom nomor, deskripsi, komersialnya ini adalah nilai yang awal yang sebelum di fiskal. Nah, ini koreksi fiskalnya ada positif dan negatif, dan ini adalah hasil setelah di jumlah dengan koreksi fiskal. Lalu deskripsi dan komersial ini berdasarkan dari laporan keuangan ya. Laba rugi ini kita tinggal pindahin aja ke tabel seperti ini. Nah, langsung aja kita coba ya pakai soal yang udah ada. Nah, ini di nomor 1, penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, sedangkan di sini di tabel komersial yang dari laporan laba rugi, retur penjualan itu komersialnya sebesar 271 juta, sedangkan yang terrealisasi itu adalah 180 juta. Untuk yang belum tahu, fiskal itu nggak bisa, untuk perpajakan itu nggak bisa ada yang namanya metode mekanisme pencadangan. Maka dari itu muncullah koreksi positif sebesar 91 juta agar hasil yang di fiskal itu sama dengan hasil yang udah terrealisasikan. Dan bisa kita lihat di sini, untuk fiskal itu terdapat rumus, yaitu si komersial ditambah dengan koreksi positif lalu dikurangin dengan koreksi negatif. Hasilnya merupakan fiskal. Selanjutnya, nomor 2. Untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga, namun yang terrealisasi pada 2018 adalah 230.904.000. Bisa kita lihat di sini potongan penjualannya itu ada sebesar 103.100.000. Sedangkan yang harusnya terrealisasikan adalah 230.900.000. Maka dari itu muncullah koreksi negatif sebesar 127.800.000. Kenapa seperti yang ini dikoreksi positif dan yang ini dikoreksi negatif? Karena yang ini dia bagaimana caranya agar mengurangi dari komersial, maka dari itu dikoreksi positif. Kalau yang ini karena dia yang realisasi lebih besar, maka dari itu kita harus mengkoreksi negatif dengan menambah agar hasilnya sama. Nah, metode pencadangan itu gak bisa masuk fiskal, dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat 1 huruf C. Nah, langsung aja kita lanjut ke nomor 3. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode komil dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat persediaan awal dan persediaan akhirnya ini menggunakan harga pasar. Sedangkan di ketentuan perpajakan itu tidak boleh menggunakan harga yang lebih rendah. Dia harus memakai metode FIFO atau memakai harga perolehan. Maka dari itu ini harus kita koreksi agar fiskalnya dengan benar. Di sini persediaan awalnya itu 17,750 M. Sedangkan harga perolehannya itu
harusnya 18M. Maka dari itu kita langsung aja koreksi negatif sebesar 1,1M. Nah, untuk yang persediaan akhir itu dia kan dia pakai harga yang pasar 38M. Sedangkan harusnya itu harga perolehannya 39M. Maka dari itu kita muncul koreksi positif. Kenapa koreksi positif? Karena dia persediaan akhirnya merupakan minus. Maka dari itu kita langsung aja tambahin koreksi positif agar hasilnya sama. Seperti itu. Kalau tadi revenue rumus fiskalnya adalah komersial ditambah positif dan dikurang negatif, beda dengan HPP. Kalau HPP, dia komersialnya dikurangin dengan positif, lalu ditambahin dengan negatif. Nah, kita langsung lanjut ya. Dalam nomor 4 ini, dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Ini bisa kita abaikan saja. Kita langsung ke nomor 5. Dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500. Uang lembur 80.310.000 dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta. Bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, kita bisa lihat di sini, ini komersialnya itu yang kita tadi ya, ada di laba rugi. Nah, kini langsung aja kita koreksi positif, ada 2. Yang pertama itu bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Kenapa dikoreksi positif? Karena sesuai yang tadi saya bilang, sesuai dengan ketentuan perpajakan, apapun yang dicadangkan itu nggak boleh. Karena yang harus masuk di fiskal adalah itu yang udah terrealisasikan. Nah, dan untuk biaya itu yang bisa dimasuk di fiskal itu adalah apapun yang ditunjang oleh perusahaan. Maka dari itu, yang ditanggung ini tidak boleh dimasukin ke fiskal sebagai pengurangan. Maka dari itu kita langsung koreksi positif. Dan lanjut ke nomor 6. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas, terdapat pembelian tiket uang saku 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Nah, kita langsung aja di sini kita koreksi positif. Kenapa? Karena uang saku atau uang yang tidak termasuk dalam kegiatan perusahaan itu tidak dapat dimasukkan ke komersial atau fiskal. Maka dari itu langsung aja kita koreksi positif. Nah, ini hasilnya udah langsung berkurang ya. Untuk operating expense itu rumus fiskalnya adalah ini komersial dikurangin sama koreksi positif lalu ditambah sama koreksi negatif. Hasilnya langsung jadi koreksi fiskal. Langsung aja kita lanjut ke nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan 142 juta 500 ini. Nah, di sini biaya sewanya ada yang ini 30 juta untuk sewa komputer, 142 juta 500 untuk mes karyawan, dan sewa kendaraan operasional sebesar 70 juta. Kenapa yang mes karyawan langsung dikoreksi positif sebesar 142 juta 500? Karena sewa mes karyawan ini tidak termasuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Maka dari itu sesuai pasal 9 yang tadi harus kita koreksi positif. Dan untuk sewa kendaraan operasional, mengapa dia dikoreksi sebesar 48 juta? Karena lagi-lagi yang baru terrealisasi adalah 1 tahun, sedangkan sewa kendaraan yang sudah dibayar adalah 3 tahun. Maka dari itu, yang bisa kita masukin ke fiskal adalah hanya 1 tahun. Gitu. Maka dari itu, kita bagi 72 juta, kita bagi 3, maka dari itu setahunnya 24 juta. Maka dari itu, yang bisa kita pakai di fiskal adalah hanya sebesar 24 juta. Sisanya kita koreksi positif.
Kita lanjut ke nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai Juni 2018. Biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, kita lihat di sini biaya perawatan perbaikan itu adalah 400.000 per bulan selama setahun, maka dari itu 4,8 juta. Untuk biaya pemeliharaan mes dan pimpinan sebesar 31.950.000, lagi-lagi bukan termasuk ke dalam kegiatan operasional ke perusahaan, maka dari itu kita langsung aja koreksi positif. Dan untuk biaya pemeliharaan sedan kantor ini kan sebesar 3 juta per bulan dan dimulainya baru dari bulan Juni 2018. Juni ke Desember 2018 adalah 7 bulan, maka dari itu 7 bulan dikali 3 juta maka ada 21 juta. Nah, untuk biaya perawatan sedan ini dia kan bisa dipakai menjadi kendaraan pribadi juga untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan. Maka dari itu sesuai dengan peraturan KEP yang untuk pemeliharaan mobil kantor boleh dikoreksi positif sebesar hanya 50%, yaitu setengahnya, sama dengan telepon seluler dan lain-lain. Jadi kita langsung koreksi positif sebesar 10.500.000. Terus kita lanjut ke nomor 9. Biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Di sini biaya iklan dan promosi komersialnya sebesar 300 juta. Sedangkan yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Maka dari itu langsung kita koreksi positif sebesar 10 juta. Nah, itu sesuai dengan peraturan PMK 03/2010. Dia yang bisa dimasukin ke fiskal adalah yang udah dibuatin daftar nominatif. Lanjut ke nomor 10. Dalam biaya pajak dan retribusi di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB mes sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor 25.903.000, SKPKB PPh badan sebesar 18.900.000 dan STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640.000. Nah, untuk itu yang dapat dikoreksi fiskal itu adalah yang PBB mes sebesar 450.000, SKPKB PPh badan sebesar 18.900.000 dan STP PPh dan denda sebesar 1.640.000. Itu dijumlah untuk dikoreksi positif. Ini langsung keluar hasilnya. Lalu kita lanjut ke nomor 11. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 untuk direksi dan telepon kantor 25.980.000 dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, bisa kita lihat di sini itu komersialnya sebesar 57.750.000. Di sini pertama yang untuk dikoreksi fiskal ini itu untuk biaya telekomunikasi direktur yang ini sebesar 50%-nya. Karena kembali lagi ke peraturan tadi yang KEP 220/PJ/2002 untuk biaya telekomunikasi dan mobil kantor itu hanya bisa dikoreksi sebesar 50%. Lalu dikoreksi juga ini sebesar 13.518.000 itu adalah sisanya yang tidak terdapat bukti pembayaran, karena bila mana tidak terdapat bukti pembayaran maka dari itu tidak bisa dimasukkan ke komersial perusahaan dan itu harus dikoreksi positif. Kita lanjut aja ke nomor 12. Dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Di sini dia itu setelah dijumlah itu ada kan di komersial ada 117 juta. Nah, kenapa yang dikoreksi itu yang sumbangan dan yang tidak dapat
terdapat bukti pendukung karena yang sumbangan ini memang di dalam ketentuan perpajakan tidak dapat dimasukkan ke dalam komersial, dan juga yang tidak dapat terbukti pendukung itu tidak dapat. Sedangkan yang biaya penelitian dan pengembangan riset ini dia termasuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan, maka dari itu dapat dikomersialkan di fiskal. Jadi untuk koreksinya itu 22 juta dan 25 juta. Saya 70 juta. Oke. Ini langsung dapat hasilnya. Lalu di sini ada soal yang perusahaan memperoleh penghasilan juga dari luar usaha, yaitu penghasilan bruto bunga deposito dari tabungan Bank Mandiri sebesar 120 juta. Nah, di 120 juta ini karena apapun yang merupakan penghasilan dari PPH, entah itu final maupun tidak final, itu harus dikoreksi. Nah, untuk penghasilan, rumus fiskalnya adalah komersial ditambah koreksi positif dikurangin dengan koreksi negatif. Maka dari itu kita harus, karena dia nggak bisa dimasukin ke komersial, maka itu kita harus koreksi negatif. Langsung kita masukin semuanya, 120 juta. Begitu juga dengan yang nomor 2, penghasilan dividen sebesar 650 juta dari Thailand. Itu juga harus kita koreksi negatif karena dia merupakan penghasilan dari dividen dan itu tidak bisa dimasukin ke koreksi. Terus lanjut ke ini. Selain itu, perusahaan juga memperoleh biaya dari luar usaha berupa biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450.000, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125 juta. Karena dia merupakan bunga deposito. Bunga deposito itu kan bersifat final, maka dari itu harus dikoreksi. Seperti itu. Ini kan bunganya nih, dia harus dikoreksi. Nah, kayak gitu. Selesai deh. Nah, kita lanjut lagi ke pengisian lampiran 1771 lampiran 1. Terus langsung aja kita buka ke menu SPT PPH, lampiran, terus pilih yang nomor 1, penghitungan penghasilan atau fiskal. Nah, di sini itu udah keisi ya, otomatis dari yang kemarin kita isi di part 2, di part sebelumnya. Ini udah otomatis. Nah, langsung aja kita isi ke yang belum diisi nih, kayak peredaran usaha sama penghasilan dari luar usaha. Ini bisa langsung kita lihat dari laba ruginya. Ini kalau misalkan di lampiran 1 itu masih dari yang komersial ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk si neto komersialnya itu harus sama ya teman-teman, sama yang ada di laba rugi. Nah, neto komersialnya kan segini. Di sini kan kita belum isi penghasilan dari luar usaha. Nah, penghasilan dari luar usaha itu yang ini, teman-teman. Nah, ini totalnya itu 2.020 juta. Nah, ini bisa kita lihat sama ya, teman-teman. 8.066.739.000 rupiah. Oke. Lanjut, di sini ada di nomor 4 itu ada penghasilan yang dikenakan PPH final yang tidak termasuk objek pajak. Terus kita langsung ke halaman 2, itu ada nomor 5 yang penyesuaian fiskal positif. Itu terus langsung ke halaman 3, ini yang penyesuaian fiskal negatif, sama yang ini penghasilan neto fiskal nomor 8, itu nomor tadi 3. Ini jumlah neto komersial dikurangin sama 4, ini penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak, terus ditambahin 5M itu jumlah dari fiskal positif, terus dikurangin sama 6E jumlah dari fiskal negatif, dan dikurangin sama 7B itu yang tadi fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Nah, di sini kan ada lumayan banyak ya yang harus kita kelompokin. Nah, tadi saya udah buat semacam rumus. Di rumus ini
bisa dilihat saya udah ngelompokin antara 5A, 5B, 5C, 5D, 5E dan seterusnya di sini. Di sini ini 5B yang tadi retur penjualan, 6D, jadi ini udah otomatis dia masuk ke sini jumlahnya pakai rumus sum if. Nah, ini langsung kita pindahin aja ya teman-teman ke sini. Nah, jumlah yang di sini harus sama ya teman-teman sama jumlah yang tadi kita udah. Tuh, ini 17165 181 061. Lanjut ke halaman 3. Di sini udah ada yang fiskal negatif, langsung aja kita isi di sini. 6D. Ini kita isi dulu ya nomor 4. Di sini ada nomor 4 itu 770 juta. Ya, bisa kita lihat di sini hasilnya sama ya, sama yang ada di Excel. 7.793.117.061. Ya. Bisa langsung kita simpan. Nah, udah deh selesai untuk formulir 1 yang neto fiskal. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya.